Bank Indonesia, BI, melaporkan posisi utang luar negeri, ULN, Indonesia pada triwulan 3 2025 berada di angka 424,4 miliar dolar AS atau sekitar 7.087 triliun rupiah, kurs Rp16.700 per dolar AS. Jumlah tersebut menurun dibandingkan triwulan 2 2025 yang mencapai 432,3 miliar dolar AS. Dalam keterangan resmi yang dirilis Senin, 17 November 2025, BI menyampaikan bahwa secara tahunan ULN Indonesia terkontraksi 0,6% year-on-year. Angka ini cukup berbeda bila dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencatat pertumbuhan 6,4% year-on-year. BI menilai dinamika tersebut dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan ULN sektor publik serta kontraksi di sektor swasta. BI menegaskan bahwa koordinasi dengan pemerintah terus diperkuat untuk menjaga struktur ULN tetap sehat dan sesuai prinsip kehati-hatian. BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, demikian pernyataan tertulis otoritas moneter tersebut. ULN pemerintah tumbuh melambat. Pada periode laporan, ULN pemerintah tercatat sebesar 210,1 miliar dolar AS. Secara tahunan, angka tersebut tumbuh 2,9% year-on-year, melambat dari pertumbuhan 10% year-on-year pada triwulan sebelumnya. Menurut BI, perlambatan ini terutama dipengaruhi oleh menurunnya aliran modal asing ke surat berharga negara, SBN, domestik. Ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi membuat minat investor terhadap instrumen SBN menurun. Meski demikian, BI menekankan bahwa ULN pemerintah tetap dikelola secara terukur dan diarahkan untuk mendukung pembiayaan prioritas dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN. Pemerintah disebut memastikan agar pemanfaatan ULN tetap akuntabel dan difokuskan untuk mendukung program pembangunan nasional. Sebagai instrumen pembiayaan APBN, ULN dipastikan dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel, tulis BI dalam keterangannya. Pemanfaatan ULN pemerintah berdasarkan sektor. Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah masih didominasi pembiayaan pada sektor-sektor prioritas. BI merinci alokasi pemanfaatan ULN pemerintah sebagai berikut: jasa kesehatan dan kegiatan sosial, 23,1%, administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, 20,7%, jasa pendidikan, 17%, konstruksi, 10,7%, transportasi dan pergudangan, 8,2% dan jasa keuangan dan asuransi, 7,5%. BI menambahkan bahwa hampir seluruh ULN pemerintah merupakan utang jangka panjang, yang mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah. Komposisi jangka panjang ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas pembiayaan dan mengurangi risiko terhadap perekonomian. ULN swasta ikut menurun. Selain sektor publik, ULN swasta juga mengalami penurunan. Pada triwulan 3 2025, posisi ULN swasta tercatat sebesar 191,3 miliar dolar AS, menurun dari triwulan sebelumnya yang mencapai 193,9 miliar dolar AS. Secara tahunan, ULN swasta melanjutkan tren kontraksi, dari minus 0,2% year-on-year, pada triwulan 2 menjadi minus 1,9% year-on-year, pada triwulan 3 2025. Kontraksi ini dipengaruhi oleh penurunan ULN di dua kelompok besar, yakni lembaga keuangan dan perusahaan non-keuangan. ULN lembaga keuangan tercatat terkontraksi 3% year-on-year, sementara ULN perusahaan non-keuangan turun 1,7% year-on-year. BI menilai kondisi ini mencerminkan kewaspadaan pelaku usaha dalam mengambil pembiayaan eksternal di tengah kondisi global yang masih menantang. Adapun sektor-sektor penyumbang utama ULN swasta meliputi industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas dan pertambangan dan penggalian. Keempat sektor tersebut menyumbang sekitar 81% dari total ULN swasta. Struktur ULN Indonesia dinilai tetap sehat. BI menilai struktur ULN Indonesia tetap dalam kategori sehat dan terkendali. Hal ini tercermin dari membaiknya rasio ULN terhadap produk domestik bruto, PDB, yang turun menjadi 29,5% pada triwulan 3 2025. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan 30,4% pada triwulan 2 2025. Selain itu, dominasi utang jangka panjang yang mencapai 86,1% dari total ULN juga menunjukkan bahwa struktur ULN relatif aman dan memiliki risiko jatuh tempo yang lebih rendah dalam jangka pendek. BI menegaskan bahwa pemanfaatan ULN akan terus dioptimalkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Langkah-langkah penguatan manajemen risiko juga diutamakan agar dinamika global tidak menimbulkan tekanan berlebih terhadap stabilitas perekonomian.
Peran ULN akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, tulis BI. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian. Ketidakpastian global jadi tantangan. BI mengingatkan bahwa perkembangan ekonomi global yang masih diliputi ketidakpastian terus menjadi tantangan bagi aliran modal ke negara berkembang, termasuk Indonesia. Fluktuasi suku bunga global, tekanan geopolitik, serta volatilitas pasar keuangan disebut berpotensi memengaruhi minat investor dan kinerja ULN nasional. Meski begitu, BI menyatakan akan terus memperkuat bauran kebijakan guna menjaga stabilitas makroekonomi, stabilitas nilai tukar, serta kondisi permodalan sektor keuangan. Koordinasi dengan pemerintah juga akan ditingkatkan untuk memastikan agar pembiayaan pembangunan melalui ULN tetap efisien dan berkelanjutan. Dengan seluruh perkembangan tersebut, ULN Indonesia di triwulan 3 2025 menunjukkan tren penurunan baik di sisi pemerintah maupun swasta. BI menilai kondisi ini memberi ruang lebih besar bagi pemerintah dan pelaku usaha untuk menjaga ketahanan ekonomi di tengah dinamika global.